Sallallahu ala Nabi Muhammad. Anak katak melompat-lompat, mengejar nyamuk tak dapat-dapat. Kalau Anda umatnya Muhammad, jawab salam ulun dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salamaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan perayaan daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kesehatan. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Mudah-mudahan berbagai macam hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut beliau ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, yakni Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dusun Selatan. Mohon maaf keingatan ulun SD, ulun lihat halus orang ibinanya. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru SMP Negeri 2 Dusun Selatan beserta stafnya. Kemudian yang ulun hormati dan ulun muliakan panitia pelaksana daripada perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adik-adik sekalian yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kata beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Jadi ya Rasulullah, semua umatku itu nanti kata beliau adalah pasti masuk ke dalam surga, pasti. Cuma jangan amin dulu. Kemudian apa ya Rasulullah ketika mengucapkan demikian, illa man aba, terkecuali orang yang kada hendak masuk ke dalam surga. Kira-kira adik-adik yang hadir di sini ada kada yang kada hendak masuk surga? Ada kada? Ada kada? Perempuannya ada kada?
Kadang-kadangnya pasti hendak masuk surga. Jangan jadi kayak Paloy, tahu Paloy? Tahu Paloy? Nah, Paloy ketikanya sekolah ditakoni guru, ujar guru, ayo anak-anak, siapa yang hendak masuk surga angkat tangan. Angkat tangan sebertaan. Dilihat di Paloy songan angkat tangan. Ini takuni, lain kenapa ada angkat tangan kenapa? Ada masuk surga kan? Guru, ulun kada hendak masuk surga, guru jar Paloy, ulun hendak jadi tentara aja jar Paloy. Nah, ngarangin Paloy. Jadi jangan hendak kayak Paloy, bujur. Tadi subuh sholat kada? Nah, biniannya sholat kada? Nah, tanda orang nang bakalan masuk ke dalam surganya Rasulullah, maka ketika ijazah Rasulullah, semua umatku masuk ke dalam surga terkecuali orang yang enggan. Siapa orang yang enggan? Lalu ditanyai oleh sahabat, ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang dikatakan orang yang enggan, orang yang kadang masuk surga itu kayak apa orangnya? Ujian Nabi napa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menjalankan apa yang kuperintahkan, apa yang kuajarkan, maka orang tersebut adalah nanti masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi ingat, barang siapa yang ingkar, yang ada mau dengan apa yang kuajarkan, tetapi nya kada menggawi, berarti termasuk orang yang ada hendak masuk surga. Tadi kan sembahyang berarti termasuk. Nah, jangan ditinggal sembahyang, ya Allah, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Sebab itu adalah suatu kewajiban sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur kada? Sekarang Ustadz menakuni, dengarkan baik-baik kena, sebab siapa yang dapat menjawab dari pertanyaan Ustadz dapat hadiah. Kena hendak ada hadiah? Hendak ada hadiah? Perhatikan baik-baik kenalah. Abdullah nama ayahnya apa kada? Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh sukacita. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka cita, yang penuh duka cita. Stop iniannya. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib. Nah, kalau lagu yang lain mesti apa? Ya kalau yang lain nih, ya apa nih? Cinta kada dengan Rasulullah? Cinta kada? Kalau cinta tuh tahu semuanya tuh, silsilahnya tahu, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa pamannya, pasti tahu, betul kada? Coba yang laki-lakinya, 1, 2, 3. Semua
Oke, yang pembinanya lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. mantap, terus. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Ya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh Suka duka, Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Jadi ya Rasulullah, ra'aitu baban ala babil jannah. Aku Jasmin melihat di pintu surga. Ketika aku melihat di pintu, maka di pintu itu, di pintu surga itu tertulis, anti muharramatun, engkau diharamkan. Bagi siapa? Bagi Allah kulli akin, bagi tiap orang nang akin. Siapa nang akin? Orang-orang nang durhaka. Durhaka dengan siapa? Baik durhaka dengan orang, baik durhaka dengan gurunya. Bila mana orang nang durhaka ada melaksanakan dengan hal-hal nang baik, maka nanti tertulis namanya di pintu surga atau nampak tertolak, ada dimasukkan ke dalam surganya. Mau nggak ada? Mau. Maka daripada itu, ketika kita menuntut ilmu, menuntut ilmulah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Apa yang diperintahkan oleh guru, maka cepati digawi. Apa yang menjadi daripada tugas kita, maka kita dilaksanakan. Bujur kada? Ini bujur kada melaksanakan dulu. Gawi kada? Magawi kada? Tugas digawi kada? Maka daripada itu, bila mana guru perintahkan, diajarkan sembahyang jangan ditinggalkan, berarti jangan ditinggalkan. Bujur kada? Sebab itu kewajibanlah diantaranya. Jangan sampai ketika kita menuntut ilmu dengan guru kita kada taatlah delah. Jangan sampai kita ketika ditegur oleh guru kita melawan dengan guru, maka apa yang kita tuntut, maka ilmu tersebut tidak akan memberi suatu keberkahan kebaikan dengan diri kita. Maka daripada itu, ketika kita menuntut ilmu, bujur-bujur kita menuntut ilmu tadi, jangan sampai menimbulkan sakit hati dengan guru. Oke? Jangan kita lihat seperti di TV-TV itu berani dengan gurunya, wani dengan gurunya, jangan. Di antaranya ketika kita menuntut ilmu sesama kawan kita, maka dilarang, dikatakan apa? La sababa, jangan ketujuh daripada menghina satu dengan yang lain. Artinya apa? Jangan mencela. Bahasa ini apa? Jangan membuli. Tahu membuli lah? Tahu membuli? Jadi dengan kawan tuh jangan dibully. Nah, kada boleh kita dengan kawan saling membuli, kada boleh kita saling membantu dalam suatu hal kebaikan. Jangan kita berbuat dalam hal-hal yang menimbulkan suatu hal yang menimbulkan daripada dosa dan murkanya Allah. Maka daripada itu kita jaga daripada perkataan kita. Apalagi ketika kita berkawan, jaga perkataan kita. Perkataan ini dikatakan oleh Rasulullah, ma khalaqallahu bil insan adala minal lisan. Ujar Rasulullah, tidak adalah yang Allah ciptakan bagi manusia ini yang terlebih abdal daripada lisan.
Nang Nabi Abdal, kenapa? Sebab lisan ini seperti pisau bermata dua, bisa memberi manfaat dengan seseorang tersebut bila ia menggunakannya, namun ingat bisa memberikan mudarat. Makanya peribahasa itu mengatakan kan, lukanya pedang dapat disembuhi, tetapi lukanya lisan, obatnya lukanya di hati. Ya kalau lukanya di hati dan membawa suatu kematian, ini yang kita khawatirkan. Dan ujar Rasulullah, lisan ini pun dapat yudkhilul jannah wa yudkhilun nar, bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, namun bisa memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Nah, di antaranya ketika kita berkawan dengan kawan-kawan kita, jaga perkataan kita. Jangan sampai ketika berkawan, mohon maaf, tak sambat kawan. Sambat kawan apa? Menyambat kawan yang kada bagus, umpamanya bungul, ada kada? Nah, rancak kejar. Lah, ingat hal yang demikian adalah hal yang tercela, hal yang dilarang. Kada boleh kita mengucapkan demikian. Lah kawan bungul, lah kawan bungul. 10 kali sampai 3 kawan kayak itu tiap hari bisa bungul salah jero kawan kita. Nih basic kawan yang kayak ini yang senantiasa berucap hal yang kada baiknya demikian, jangan dikawani. Jangan dikawani. Kenapa? Sebab kawan yang kayak ini kan bisa menjangkit. Tahu mati juga. Bila inya mau ucapakan demikian, kena akhirnya mau ucapakan juga kena. Menyambat juga kena, bujur kada? Bujur kada? Jadi jangan lagi sampai terucap nang demikian. Sebertan hendak pintar bertan kalau hendak jadi sebertan kalau, maka daripada itu hal-hal yang mendatangkan suatu yang kada baik kita jauhi kalau kita hendak selamat di dalam kehidupan kita. Ini sebab pemandiran ini dia tajam, inilah tajam manar. Pemandiran ini lebih tajam daripada pedang lagi. Kalau pedang ini sakitnya di awak aja bisa diobati, kalau ini ke hati ini bisa membawa sampai ke mati. Nah, ini hati-hati nih, sakitnya tuh jadi sakitnya tuh di sini, yang udah di sini nah sakitnya tuh ngalir bener tuh. Nah ini itu. Jadi ketika seseorang menjadi umatnya Rasulullah, pertama kita jaga daripada perkataan kita. Kedua, kita jaga daripada perbuatan kita. Ketiga, jangan ditinggal yang menjadi kewajiban kita. Ingat kewajiban kita tadi apa tadi? Yang utamanya apa tadi? Sembahyang. Sembahyang subuh ada berapa? Sembahyang isya ada berapa? Sembahyang maghrib ada berapa? Sembahyang asar ada berapa? 4 ke 3 kan? Iyalah, iya ada 4 ke 3. Nah, berarti alhamdulillah jangan sampai kada tahu. Iyalah, jangan sampai kada tahu. Dan kalau sudah mengetahui demikian, maka gawi. Seseorang di dalam kegalauannya, dalam keadaan pusing, ketika malih belajar segala macam, maka jangan kada ingat kita untuk menundukkan kepala kita, menenangkan pikiran kita. Gawi sembahyang. Ini sembahyang juga jangan laju-laju. Kayak yang mau matok baras, tau lah. Ada lah sembahyang kayak yang matok baras? Kada ada? Ada kada ada? Ayam nang kayak ayam mau matok baras tuh ketika ia melaksanakan sembahyang laju habis salam lari aja lagi. Bawirid kada, berdoa kada, ada kada? Ada kada? Nah, itu kita memohon, meminta, kita berdoa, kita mudah diberikan oleh Allah Ta'ala ketenangan pikiran, diberikan kepahaman ketika menuntut ilmu. Nah ini, maka daripada itu sembahyang kita gawi, jangan sampai kita malalayakan dengan hal demikian. Bila mana itu kita perbuat, niscaya kehidupan kita akan menjadi tenang. Ingat, di dalam kita melaksanakan sembahyang, jangan kada ingat mendoakan orang tua kita. Ketika kita di rumah,
Jangan sampai menimbulkan sakit orang tua kita. Jangan asik ketika kena bulik dari rumah. Sudah di sekolahan HP kada terlepas. Datang di rumah pulang kada terlepas, makan HP juga diikuti. Itu aja dipicik terus, umpamanya nih main game aja terus. Ada. Nah, ini nama rusaknya jadinya. Nah, handphone itu sebagai pembantu kita, tetapi jangan sampai melalaikan dengan kewajiban kita. Bujur kada? Nah, jangan bujur aja. Rasulullah itu memiliki 4 sifat karakter. Yang pertama sidik. Sidik apa artinya? Sidik apa artinya? Benar. Jadi apa yang dipandir, apa yang disampaikan selalu benar, kada menyalahi. Jadi bila mana tadi sudah berjanji, ketika kita menjadi daripada umatnya Rasulullah, maka apa hal-hal yang dilarang, maka kita tinggalkan. Oke? Nah, ada wani sudah ini harus berkata benar. Makanya Rasulullah jangan sampai kita berdusta, sebab perbuatan dusta itu kena merugikan dengan diri kita juga. Maka ketika kita menuntut ilmu, kita ya tulak ke sekolah, jangan berdusta dengan orang tua kita. Ya banyak terkadang tulak sekolah. Begitu tulak sekolah katanya mau bolos orangnya. Ada. Nah, ini mendustai dengan orang tua berarti mendustai dengan orang tua kita. Kemudian pulang mendustai dengan guru kita. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi ding? Siapa yang rugi? Nah kita. Ya kalau kita sarungan narugi. Maka daripada itu kita bujur-bujur menuntut ilmu supaya menyenangkan dengan kedua orang tua kita. Baru dikatakan ya Rasulullah ridallahu biridal walidain wa suhtullahu bi suhtil walidain. Ridanya Allah terletak dengan ridanya kedua orang tua kita. Ingat murkanya Allah pun terletak dengan kemurkaan dengan kedua orang tua kita. Bila kita hendak selamat, hendak sukses, hendak bahagia kenanya, maka kita senangkan dengan hati orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti dengan hati mereka. Jujur kada? Jujur kada deng? Mujur jangan. Jadi Rasulullah itu adalah kuitan sini bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ingatlah Abdullah bin, ibundanya bernamanya adalah Aminah binti Wahab. Siapa tadi? Aminah binti Wahab. Ingat. Kemudian lagi kakeknya bernama Abdul Muttalib. Pamannya bernama Abu Talib. Ingat? Anaknya Rasulullah ada berapa? Anaknya Rasulullah ada? Nah ada 6. Dengan Sayyidah Khadijah itu ada 6. Kalau ketujuh itu dengan bini Sidin yang lain, dengan Mariatul Qibtiyah namanya. Itu yang ketujuh itu nama anak Sidin siapa? Ibrahim. Kalau ini bertujuh. Tapi kalau yang dengan Sayyidah Khadijah 6 aja. Yang pertama adalah anak Sidin yang bernama Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Ruqayyah. Yang kelima Ummi Kulsum. Kemudian yang keenam Fatimatul Zahra. Hafal sudah? Hafal? Apa sudah? Coba pengajiannya. Yang pertama. Nah, pikirannya kemana? Ayo, pikirannya kemana? Yang pertama. Yang kedua. Nah, ayo nasinya nih juga. Ayo. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, Fatimah itu terakhir. Ayo dengarin putrinya lagi. Pikirannya kemana nih, bujur-bujur pikir ya. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga.
Yang keempat. Yang keempat. Ruqayyah. Yang kelima. Ummi Kulsum. Yang keenam Fatimah. Ayo sekali lagi lagiannya. Yang pertama, yang kalah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ayo, yang keempat Ruqayyah. Yang kelima siapa? Yang keenam Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrisna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi seseorang yang senantiasa menggawi dengan sembahyang, di antara keistimewaannya Allah angkat seseorang tersebut daripada kesempitan di dalam menjalani kehidupannya. Nah, jadi bila hendak kita hidup kita tenang, hendak hidup kita nyaman, hendak kita belajar pendapatan, hendak pikiran kita cerdas, jangan sampai kita tinggalkan sembahyang. Ya kalau kalau ini sembahyang lah. Siapa-siapa tadi yang kada bersubuh, angkat tangannya. Nah, ini jujur, bagus jujur ya lah. Nampak nafsinya siapa yang kada bersubuh, angkat tangannya. Nah, iya. Jujur itu bagus ya Allah. Jujur bagus. Jangan nggak jujur itu bagus. Bagus pada jujur tapi memperbaiki kena. Yang pembiniannya, perempuannya, siapa yang akan bersubuh? Nah, masa bertaat. Di tahunnya dong masuk surga kada? Ketahuan sudah nih. Cantik-cantik orangnya kada bersubuh sekalinya. Ganteng-ganteng orangnya kada bersubuh. Nah, ini rugi. Iyalah, rugi. Rugi menjadi kewajiban kita. Tiket syaratnya sebagai menjadi umatnya Rasulullah, tiketnya hendak masuk ke dalam surga, nah utamanya adalah melaksanakan sembahyang. Tahu sudah kalau berarti, jadi jangan sampai kita sembahyang gini nah. Oke, janji? Janji sudah? Janji nafsinya? Janji perempuannya? Janji? Jangan sayang dengan bubur kita. Nah, kalau kayak gini banyak sayangnya ulun setelah sudah bubur, ulun bodoh pulang. Ada apa-apa itu? Gampang aja kan bisa ditukar ya kalau. Orang yang senantiasa ketika ia mengerjakan dengan sembahyangnya, cahaya mukanya tuh berbeda. Beda. Biarpun orangnya hitam manis. Nah, dilihat nyaman. Makanya dipadahkan orang yang menggawi dengan sembahyang, hitam-hitam kereta api ya, biar hitam banyak yang menanti. Ini ada ketika orang tadi kada melaksanakan sembahyang, putih orangnya, tetapi beri muar ada kada? Entah mana aja sembahyang ada, hanya ada sembahyang tuh bejor kada? Biniannya nih kan manis-manis, bunga-bunga, sekalinya kada sembahyang balik muar kada?
Ini kena masalahnya bila mana ketika orang tua kita melihat dengan anaknya mengerjakan di rumah dan sembahyang, melihat orang tuanya mengangkat tangan berdua, senang hati kuatan. Bujur kada? Senang, bahagia hati kuatan nih. Nah, melihat anak nih. Tetapi ketika melihat kuitan, ternyata dilihat anaknya bermainan game aja seharian, sembahyang kada, kira senang kada? Jangankan kuitan, guru kita ini kada ketujuh, bujur kada? Guru menerangkan di kelas ini sekalinya orangnya bermainan game. Kira-kira senang kada gurunya? Nah, untuk daripada itu, ketika guru kita kada senang dengan hal demikian, maka jangan kita berbuat, jangan kita gawi, jangan kita lakukan. Supaya apa? Supaya apa yang diajarkan dengan kita nantinya bujur-bujur kita peroleh, bujur-bujur kita dapat. Makanya dikatakan kan ketika Rasulullah dilahirkan itu diantaranya adalah membawa adalah rukun iman nang anam. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? Ada berapa perempuannya? Pertama, kedua, yang ketiga, lakiannya yang keempat, Iman kepada Rasul. yang kelima, yang keenam, bujurlah perempuannya. Ini binyang ya lakian. Bujur kada? Rukun Islam ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Hutang boleh kada? Oh, boleh hutang. Nah, ini adalah nang naik haji hutang adalah. Umrah ada hutang. Nah, ini ada termasuk nih lah. Ini. Jadi kita harus tahu rukun Islam, sudah mengetahui, tahu seberatan anak keberatan, tahu sudah paham, cuma disayangkan apalagi pengamalannya kurang, belum diamalkan. Maka daripada itu ketika kita mengetahui, jangan sampai kita kada mengamalkan. Jujur kada? Oke kada? Perempuannya ingat, jangan sampai kada sembahyanglah, jangan kada sampai kada. Kalau cinta kepada Rasulullah, maka laksanakan perintah apa yang diajarkan oleh beliau tadi. Jangan sampai kita melanggarnya, sebab hal tersebut kena merugikan dengan diri kita. Betul kada? Kira-kira tadi mau kada sembahyang nang rugi siapa? Ada perempuan. Kita kan rugi, Rasulullah kan rugi. Nah, lagiannya nang rugi siapa? Nah, anak rugi kan ada? Nah, anak rugi kan ada perempuannya? Nah, mulai besok, ya mulai besok, mulai hari ini jangan sampai meninggalkan sembahyang, oke? Nah, alhamdulillah. Nah, syukur benar tuh, alhamdulillah, bujur-bujur. Ini Bapak, itu masih pada mana? Masih pada apa? Ayolah saya provinsi dulu ya. Yuk kembali kita lah, lanjutlah. Boleh kada Bapak berkisah? Boleh kada? Ini kisah pengalaman Ustadz pribadi. Nah, ini pribadi. Jadi pengalaman untuk anak-anak sebertaan. Lah, perempuannya boleh kada Ustadz berkisah? Nah, dengarkan kisah Ustadz. Dulu waktu Ustadz kelas 3 SD, ingat benar Ustadz dulu. Ketika Ustadz dulu belajar mengaji tahu kan mengaji? Bisa mengaji? Bisa semuanya? Bisa.
yang bisa baca Al-Quran? Nah, yang bisa Al-Quran, baca Quran. Ayo, jangan Qurannya aja dibaca, artinya isinya dalamnya. Bisa? Nah, nih ya, artinya bisa ada baca Quran. Angkat tangan. Yang perempuannya, mana bisa baca Quran? Oh, kira-kira banyak yang bisa, banyak ada bisa. Nah, yang ini ya, jangan sampai kada bisa. Ini adalah kitabnya kita. Harus belajar. Al-Quran adalah utama sebagai penenang penyejuk jiwa kita. Nah, orang kan bisa baca Al-Quran itu deh lah. Ini orangnya penakutan, jujur kada? Jujur kada? Penakutannya orangnya, penakut orangnya nih. Jiwanya nih karena ada apa-apanya penakut benar. Jadi harus diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan sampai kada. Jadi waktu itu Ustadz belajar Al-Quran. Perhatikan, begitu ujar Ustadz Basalam, ujar Pak Guruan Ustadz, ingat begitu habis salam jangan sampai bapander, ujar Sidin. Di pada Sidin nih, jangan sampai bapander dulu. Ustadz belajar dulu, gurunya memegang pekat. Tahu pekat kalau? Oh, ini adalah pakai pekat. Nah, ada lagi ya Pak. Dulu Ustadz belajar pekat tuh. Jadi ujar guru Ustadz dulu, jangan bapander ketika sudah sembahyang. Ternyata Ustadz itu melanggar. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bapander Ustadz ini dengan kawan tiga. Begitu bapander Pak Guruan Ustadz dipukul Sidin, pukul Sidin di belakang. Tak, 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 begencang-begencang, tak, tak, si Sidin tak. Ustaz nangis lah, ada tahan dulu, tahan aja, ditahan nih. Kadang menangis Ustaz itu, menangis tahu orang itu supan, ya mana? Tahan nih. Oleh nampak kita merasa gentleman ya lah, maafkan ya lah. Nah, maafkan kesalahan ya Allah. Sehingga pada waktu itu setelah bulikan pelajaran, bulik perkataan orang. Guru bulik juga, yang lain bulik tertinggal Ustaz sawangan di situ. Ketika tertinggal nyum gerung Ustaz, nangis banget. Kenapa? Sakitnya nih dipukul nih sakit. Dan mereka tuh sakit yang belakang nih, bebalar nih belakang nih. Adakah Ustaz dulu mengisahkan dengan orang tua Ustaz? Kalau sekiranya mengisahkan, nih Ustaz mengisahkan dengan orang tua kita ditambah insiden. Kalau kita ini coba yang banyak guru yang mempol itu bisa dilaporkan langsung ke polisi, betul kada? Nah, itu kada boleh. Ingat, kada boleh. Sebab itu kesalahan kita. Guru kita mendidik kita supaya kita menjadi orang yang bujur-bujur sukses kena. Anak sukses kada? Jadi bilanya dipukul kayak itu harit satu sarongan, jangan melapor nih, abah di ulun nih dipukuli guru pokoknya nih, ulun disadiki guru kayak ini. Nah, bila mana nangka itu demikian, kita melapor ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari, yakin ya kada akan bakalan memberikan suatu kebaikan dengan diri kita kena. Kita kada akan bakal sukses untuk di kemudian harinya. Oleh karena apa? Sebab kita menyakiti dengan guru kita. Jadi ketika kita menuntut ilmu, menuntut ilmu, apapun yang kita terima daripada guru kita, itu sudah risiko oleh perbuatan kita. Oke kada? Nah, banyak makanya kau terima binanya. Nah, gimana lo risiko? Oke kada? Oke kada? Kita masuk ahlak lah. Ini Ustaz itu bujur-bujur malah jadi ini nih. Bujur-bujur kejadian yang Ustaz. Masalahnya bila mana kita memperbuat demikian, otomatis kita tidak akan mendapatkan daripada doa guru-guru kita. Rugi kada? Rugi kada? Kita hendak sekolah supaya menjadi orang yang menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang berakhlak mulia, menjadi orang yang sukses kenanya. Betul kada? Nih, Ustaz takutnya lah siapa yang dapat akan mendapatkan daripada hadiah. Ya kalau sedang ya. Siapa yang dapat angkat tangan.
Sudah mengangkat tangan, bila sudah Ustaz tunjuk hanya jawab, yang menjawab dulu lah. Ini belum Ustaz tunjuk mamanya nih, kalau mau jawab soalan berdahulu mamanya berdiri, akun kada, akun kada, nah artinya nggak ada akun berarti jangan dijawab dulu, ya kada. Bila kada ditunjuk jangan Oke. Sekarang Ustaz menakuni ada 7 orang nang Ustaz takuni lah, di mana 7 orang ini kita akan mendapatkan daripada hasil kebenarnya mendapatkan hadiah. Hendak ada? Hendak ada? Bajunya kayak ada hendak nih, ya lah. Hendak ada? Nah, mana anak katakannya? Nah, seperti jangan hendak. Di muka hendak ada? Hendak ada di muka? Nah, itu ciri-ciri orang ahli surganya Allah tuh orangnya penyenyum, murah senyum, jangan parangutan, biar bunga orangnya marangut aja, nyaman kada dilihat, nyaman kada dilihat, cuma jangan juga goreng-goreng terus. Daun gugur tak goreng, pemanjangan daun gugur tak goreng, ya ini salah pulang ya lah. Nah, artinya tuh ada waktunya ketika kita senyum, ya Allah lah ada waktunya. Nih, jadi ibaratnya jangan dinampakkan kita nang kada bagus syukur tuh jangan orang nang mudah maramut, muha. Ali tak goreng tuh lakas tuha, anda kada lakas tuha, anda kada lakas tuha. Kada akun kalau anak anum terus ya kalau. Nah ini tadi. Maka daripada itu hidup dijalani dengan senyuman, iyalah senyum, bahagia terus. Jangan kan sembahyang menguring juga, salah lah. Nah jangan. Mulai saya tahu nih. Coba Anda sebutkan siapa nama daripada istrinya Rasulullah beserta bintinya. Ayo, dia cinta tadi dengan Rasulullah. Ayo, ya sini. Maju. Namanya siapa namanya? Ahmad Rifki. Ahmad Rifki. Rizky. Rizky. Apa jawabannya? Khadijah binti Abu Bakar. Bujurlah Khadijah binti Abu Bakar. Bujur kada? Bujur kada? Apa nama bujur siapa? Ayo angkat tangan, berdiri. Ayo siapa? Salah kada bapak? Salah kada bapak denda? Kalau umpamanya salah kita berdiri kada? Ayo, bila inya salah duduk berarti belum beruntung, iyalah. Terus ketakutan, keluarkan bujur-bujur. Ya kalau kada perlu takut. Ya. Nah takutan. Kada perlu takutan sini. Ini tadi jar Khadijah binti Abu Bakar aja lah. Ayo, siapa namanya? Ajijah. Ajijah. Ya. Siapa? Khadijah binti Walid. Bujurlah. Walid berarti. Ya Walid. Walid bujurlah Walid. Khadijah binti Walid bujur kada? Bujur kada? Sedikit lagi masih salah. Sedikit lagi apa ya? Walid ya. Walid. Jadi Khadijah binti Khuwailid lah nang bujurlah. Alhamdulillah. Berarti duduklah beruntung. Karena hadiahnya ambil dengan Bapak Bayamani lah, iyalah. Ini yang bertujuh orang tetap masuk orang bertujuh ini datangi sidin lah. Ya kalau lah. Nah. Maulah disuruh bahasa sapu, banyak dapat di muka situ, akun nggak ada? Banyak pasti dapat duit jalan. Karena kalau dipastikan dulu, makanya jawab dulu ya kalau jawab dulu pertanyaannya itu bila dapat kita nyata tahu kita ya kalau yang nyata dulu nyaman dulu bila dapat ya kalau. Kemudian soal yang kedua, siapa nama anak Rasulullah yang nomor 4?
Nah, diri sini. Bah, payah lalakiannya nih ya, paminian terus. Siapa namanya? Siapa namanya? Dia. Ngaran anak Nabi yang keempat tuh Rukaya. Nah, bujur kada Rukaya anak Nabi. Bujur kada. Pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Yang keempat. Rukaya. Iyalah yang kelima. Yang keenam. Bujur kada? Alhamdulillah. Syukur dalanillah. Ya oke. Salim dulu. Mudah jadi anak nang salehah. Amin. Anak didoakan lah. Maju. Jawab ya Allah. Jangan berdiam. Lalakiannya lagi. Ya Allah lagiannya. Coba Anda sebutkan daripada rukun iman yang 6. Ayo, diri ini. Namanya lah Danau Wisnu Nugroho. Nah, ya. Apa? Yang 6. Keenamnya lah Iman kepada akhirat. iman kepada tenang aja enak tuh bernapas tuh ya Allah bernapas tuh kada usah gugup dan kada usah gugup kada memakan ustaz kada ya Allah santai tenang enak tuh ya Allah sudah siap ya jawab satu Iman kepada Allah. ya iman kepada Allah. ya satu terus dua Iman kepada malaikat. tiga Iman kepada kitab-kitab Allah. kemudian empat Iman kepada rasul-rasul Allah. kelima Iman kepada qada dan qadar. yang keenam Iman kepada hari kiamat. nah, bujur kada walaupun tak balik-balik yang penting bujur ada bapak ya kalau nah makanya tadi bila kita menghadapi menjawab harus tenang jangan tadi iman kepada hari akhirat yang pertama ialah oleh kenapa lantaran gue salim dulu nah menjadi anak yang saleh amin lah nah alhamdulillah lah dapat sudah berapa orang tadi 3 orang sudah lah ini siapa nang banyak pembinian ya banyak lalakian rugi lagiannya kalau kada menjawab lah rugi kada berarti kada memperhatikan tadi kalau hanya kada menjawab iyalah coba Anda sebutkan sembahyang asar ada berapa? 4 batal tuh udah bisa ya kalau hanya kada bisa suara siapa yang cepat itu dapat makanya harus fokus ya kalau fokus bujur-bujur perhatikan bujur-bujur baik-baik absinya juga momen absinya juga boleh dapat ya kalau perhatikan baik-baik ya Allah. Kemudian lagi siapa nama ayahanda Rasulullah beserta binnya? Nah, dapat. Ayo nama Rasulullah, apanya Rasulullah beserta binnya? Ayo. Ada boleh buka Google? Ya diri. Namanya Eliam santai. Ya sudah jawab. Abdullah bin Abu Muthalib. Nah, bujur kada? Abdullah bin Abdul Muthalib bujur kada? Bujur kada? Alhamdulillah. Dan jadi anak saya. Jadi jangan takutan lah. Nah, harus gugup. Ujar Ustaz tadi tenang ya Allah, tenang. Begitu kita menjawab tenang kita dulu. Jangan anak tergesa-gesa, tenang aja. Bila kita menjawab tenang, pikiran tenang, nyaman tuh. Tapi bila kita menjawab secara langsung, tergesa-gesa, itu bisa kada ingat kita nanti disampaikan. Bujur kada? Bujur kada? Kemudian lagi setahunnya lagi
Siapa nama paman Rasulullah? Ya, diri. Nih. Nah, ya, yang baru jangan. Iya. Siapa namanya? Panji. Anjing, Pak. Anjing. Siapa pamannya Rasulullah? Abu Thalib. Siapa tadi? Abu Talib, bujur kada? Bujur kada? Abu Talib kah? Abdul Muthalib kah? Abdul Muthalib. Apa tadi? Abdul Muthalib kah? Abu Talib kah? Abu Talib kah? Abdul Muthalib? Salah sudah. Yang bujur berarti Panji. Abu Talib yang benar, ya lah. Nah, coba kita sekali lagi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Nah, jadi harus tahu, jangan ke lagu lain hafal benar. Nah, lagunya Rasulullah ada hafal rugi kada? Nah, kita tanda kita cinta tuh kita senantiasa menyambat dengan Rasulullah, yaitu dengan rajin-rajin berselawat. Ya sudah Panji sini Salim, dan jadi anak nang soleh lah. Nah, tinggal 2 orang lagi. Siapakah mereka yang beruntung? Yang 2 nih. Lah, siapakah mereka yang beruntung? Coba Anda sebutkan sifat Rasulullah yang senantiasa, baik daripada perkataannya, baik pada perbuatannya, senantiasa berbuat benar. Ya, ya, dari sana. Siapa tadi? Sini. Nah, ini tinggi pada ulun lagi nih kayaknya nih. Ya, nih. Ini. Ya. Apa tadi ngarannya tadi yang berbuat benar tadi? Ngarannya dulu, ngarannya siapa? Nanda Rafli. Nanda Rafli. Apa jawabannya? Sidik, bujur kada jawabannya? Bujur kada? Alhamdulillah. Santai aja orangnya biar ngantuk-ngantuk lah, doba gitu. Jangan jadi paloy. Nah, paloy begitu gurunya menerangkan, ujar gurunya, perhatikan anak-anak seberataan, mencuri salam itu bagus, ujar gurunya. Oleh paloy ini mengantuk, pandangannya mencuri ayam itu bagus. Bayang bulik di rumah habis ayam orang dia milih. Bila tak orang lah yang apa yang perbuat? Ujar palu, ujar guru ulun di sekolah, mencuri ayam itu bagus. Nah, lalu dipanggil gurunya. Bayi dipanggil, salah dengar ujar gurunya. Ujar gurunya tadi nampak madakan mencuri salam itu bagus. Kakak itu kah aja palu? Jadi nak ya, Pak Guru ngarang mencuri salam itu bagus. Tuh ujar guru, Anda sekiranya orang tuh mengantuk rumah orang, assalamualaikum, mengantuk. Ketika mengantuk kita mendengar, nah mendengar di lain, lalu kita jawab waalaikumsalam. Itu dia sedingarannya mencuri salam, ini dengarannya mencuri salam bagus. Lain mencuri ayam, lah perhatikanlah. Makanya ketika guru menerangkan nanti di sekolah, jangan mangan. Nah, jangan sampai kita bermalaman main handphone aja, main game. Akhirnya di sekolah tak boring gina, pas jadi pandai gina. Namun kada. Nah, terakhirlah. Coba Anda sebutkan rukun Islam yang 5. Nah ini harus nih. Nah,
harus pas lah. Ini kada boleh salah-salah susunannya. Ngarannya siapa? Muhammad Angga. Muhammad Angga, gagah orangnya ya lah. Apa? 1. Syahadat. 2. Salat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Naik haji. Membotong boleh kada? Bujur kada? Bujur kada? Alhamdulillah. Ya sudah, alhamdulillah. Salim. Doakan mudahan jadi anak nang soleh, nah, anak nang soleh. Nah, alhamdulillah 7 orang sudah mendapatkan daripada hadiah daripada door prize kita. Mudah-mudahan nang bertujuh ini dan anak-anak sabarataan nantinya senantiasa Allah berikan taufik hidayah, inayahnya supaya rajin mengerjakan daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang pertama tadi apa disuruh? Harus menggawi dengan sembahyang yati jangan terlupakan. Kemudian apalagi jaga ucapan-ucapan kita jangan sampai menimbulkan dengan dosa, dan kemudian banyak-banyak kita bersalawat kepada Rasulullah. Insya Allah kita akan mendapatkan daripada syafaatnya nanti. Mungkin ini jangan lupa untuk sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Yang ketujuh tadi Yang ketujuh tadi maju sini. Nang merasa menjawab tadi maju sini. Nah, iniannya di sini, jangan lagi ininya di sini. Nah, sini. Situ iniannya situ sebelah situ ya. 1, 2, 3, 4. Mana satunya lagi? Oh, berdua aja berarti pembiniannya lah. Punya situ lagi, situ sedikit situ. Bisa geser situ. Nah, ini yang bertujuh ini alhamdulillah akan mendapatkan daripada hadiah yang akan diberikan oleh guru kita yakni Bapak Yamani. Mudah-mudahan menjadi suatu kebaikan dan keberkahan bagi kita dan menjadi motivasi untuk senantiasa giat, senantiasa kita belajar, kemudian mengerjakan daripada sembahyang, bersalawat kepada Rasulullah, taat kepada guru maupun kepada kedua orang tua kita lah. Maka daripada itu kita senantiasa mengamalkannya supaya menjadi keberkahan di dalam kehidupan kita lah. Ya. Nah, salim dengan gurunya, salim. Nah, salim. Nah, salim dengan gurunya, salim. Nah, terima kasih dalam guru lah pada, terima kasih. Makan dalam guru ya, silakan sini duduk, silakan. Siapa yang dapat akan mendapatkannya lah. Lah, siap? Perempuannya siap? Siap. Laki-lakinya siap? Siap. Harus siapkah? Dengarin baik-baik. Perhatikan, fokus baik-baik. Nah, ini Ustaz Takoni. Coba Anda sebutkan 4 sifat daripada Rasulullah. Ayo diri. Ayo 4 sifat tadi. Ayo. Siapa namanya? Nah, Ajijah tadi masuk gila tadi lah. Nah, ayo 1. Sidik. 2. Amanah. 3. Patona. 4. Ada boleh buka HP ya lah, ada boleh. Ayo. Sidik, amanah, patanah. 4. Ini terbalik bang, ada bapak terbalik, biar terbalik ada bapak, makanya tadi itu. Ayo, 1 lagi. Ayo.
sidik, selalu berkata benar, amanah. Orangnya menyampaikan dengan apa-apa nanti perlu sampaikannya, kada hianat orangnya. Kemudian patanahnya orangnya cerdas. Ya kalau cerdas orangnya, cerdasnya artinya apa? Mengutamakan daripada urusan akhirat daripada urusan dunianya. Makanya sembahyang segala macam dilaksanakan, amaliyah mengaji harus bisa segala macam. Ini orang cerdas. Kemudian yang gampang, ayah ayo siapa yang dapat, ayo sebutin aja lagi nanti bagian nih baru dapat. Siapa mana ada lagi aja lah, yang mana ada di belakang tuh. Artinya 50 ya. Ya, keempatnya lawan artinya tablik. Nah, jadi artinya apa? Yang pertama sidik. Bila kada dapatnya biniannya mana yang ayo. Maka tadi Ustaz katakan kalau Ustaz jelaskan kalau tadi dengar kada tadi Ustaz katakan tadi. Jadi sebutin Ustaz katakan nasihat tadi. Kalau sidik selalu berkata benar. Nah, itu diantaranya amanah ini bla 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 bla. Kemudian patanah ini sudah tadi sampaikan anak dia Ustaz menyampaikan tadi. Kemudian tablik ini. Ayo. Dapat kada binin dapat kada? Ayo, dapat kada? Hah? Dapat dipercaya. Yang pertama Sidik artinya dipercaya. nah, sidik artinya berkata jujur. ya, kemudian amanah Dapat dipercaya. Oke, yang ketiga patanah tadi Ustaz ada itu tadi sudah. Ayo. Artinya pokoknya bila tahu segala macam tuh artinya apa tuh? Orang tahu segala macam nih. Nah, artinya bila tahu ditakuni kau menjawab segala macam berarti orang tuh cerdas. nah, kemudian tablik apa? Ayo, nah Ustaz ini nah apa nih Ustaz tadi kode nih Sabar. nih nah tadi tuh nah ya Ustaz menerangkannya banyak nih artinya. Ayo momen ayo nih ayo siapa dapat ayo. Tablik artinya adalah menyampaikan bujuran. Kayak apa nih Ustaz Guru? Batal lah. Banyak lah. Kayak apa? Berarti nih kayak apa nih? Nyanyi nangkut tadi aja kan? Lagu tadi aja. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Fatimah putri tercinta. Ulang. Salah terbalik. Ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh
Alhamdulillah ya dapat dijari alatnya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan lah, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua dan kita mendapatkan daripada ridha-Nya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.